Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1111 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Dan terima kasih untuk Redon dari Arlong Park Forum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1111 diberi judul Perisai Matahari. Masuk ke Color Spirit chapter 1111 menampilkan kru kelompok bajak laut topi jerami, Dr. Vegapunk, Jewelry Bonnie, dan Kuma sedang makan kentang goreng di atas sekelompok ubur-ubur. Dr. Vegapunk berada di dalam robot kapal selam dan Jewelry Bonnie menggunakan penampilan wujud anak kecil aslinya. Dia makan kentang goreng bersama Nami dan juga Tony Chopper. Masuk ke cerita chapter 1111. Chapter dimulai dengan melanjutkan cerita chapter sebelumnya, di mana kita bisa melihat Gorosei Saint Marcus Mars menembus penghalang Labo Face dan masuk ke dalam. Widih, akhirnya tembus juga, Leo. Kemudian berlanjut, pertarungan Roronoa Zoro melawan Rob Lucy telah selesai. Pertarungan antara sang pemburu dan hewan buas telah selesai, Leo. Rob Lucy tidak bisa bergerak, namun dia menolak untuk jatuh. Widih, gigih juga nih Rob Lucy, meski telah kalah namun dia menolak untuk jatuh. Kemudian berlanjut, Jinbe sang kasatria lautan menggunakan teknik Gyojin Karate yang baru yang disebut Gosen Maegawara Suto atau 5000 Brick Shoot untuk meledakkan Rob Lucy. Kemudian Jinbe membawa Roronoa Zoro bersamanya untuk bertemu dengan teman-teman mereka atau kelompok bajak laut topi jerami. Kemudian berlanjut lagi, Gorosei Saint Marcus Mars telah tiba di tempat Rob Lucy berada dan berakhir setelah serangan Jinbe sang kasatria lautan. Sementara Rob Lucy kembali ke bentuk wujud manusianya. Rob Lucy melaporkan kepada Gorosei Saint Marcus Mars semua yang dia ketahui dan mengatakan pesan Dr. Vegapunk akan dimulai dalam waktu 6 menit. Gorosei Saint Marcus Mars memuji Rob Lucy dan terbang menuju laboratorium. Rob Lucy mengajukan permintaan kepada Gorosei Saint Marcus Mars. Rob Lucy berkata, "Saya ingin meminta Anda untuk mengampuni nyawa Kaku." Widih, ternyata dia masih peduli dengan temannya, yaitu Kaku, yang saat ini ada di laboratorium atau Labo Face. Kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Rob Lucy, Gorosei Saint Marcus Mars berkata, "Mungkin sulit karena aku tidak memperhatikan serangga apa yang akan aku injak," ucapnya. Kemudian cerita berlanjut, berpindah ke tempat lain. Di sisi kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy atau Yonko Mugiwara berada. Dia sangat senang menyapa Dory dan Brogy, dua sosok legenda dari raksasa Elbap. Dory dan Brogy bertanya kepada Monkey D. Luffy kenapa dia tiba-tiba terlihat seperti dewa yang dikenal di kalangan raksasa. Namun Luffy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sementara itu, di lain sisi, Sanji sudah meminta Dory dan Brogy untuk membawa Luffy ke belakang pulau. Kita bisa melihat peta dengan lokasi terbaru semua karakter di pulau versi Chibi. Dan kita bisa melihat semua kelompok sedang menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa Pulau Elbap. Kemudian setelah sekarang atau saat ini, setelah mereka menemukan Luffy, Dory meniup trompet untuk menandakan mundurnya semua raksasa di Pulau Egghead. Sementara itu, Gorosei Saint Topman Warqui menyerang mereka dengan raungan penakluk haki yang kuat. Raungan Gorosei Saint Topman Warqui begitu kuat hingga mata, topi, pakaian, kecuali celana Luffy dan bahkan bekas luka di dadanya, semuanya terlempar dari tubuhnya.
Panel ini lucu sekali. Brogy kaget melihat apa yang terjadi pada Luffy. Housokuhaki Warkui bahkan mencapai kapal perang marinir atau angkatan laut di laut. Beberapa marinir pingsan terkena dampak dari Housokuhaki milik Topman Warkui. Kemudian Gorosei Sain Topman Warkui mengubah dua taringnya menjadi bilah dan menyerang kapten tercinta kita. Namun Dory dan Brogy, dua raksasa legend, menggunakan Svalin atau Sunseal untuk memblokir serangan Warkui. Svalin adalah perisai legendaris dalam mitologi Nordik yang berdiri di depan matahari, melindungi dunia dari panasnya. Widih, sangat sesuai dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang saat ini adalah Sun God Nika, sosok dewa matahari, di mana dewa matahari adalah sosok dewa yang dipuja oleh masyarakat atau para raksasa di Pulau Elbap. Dan dapat diartikan Luffy sebagai Sun God Nika, sosok yang membawa genderang kebebasan, akan dilindungi oleh para raksasa dengan Svalin atau tameng pelindung dewa matahari. Mantap. Kemudian berlanjut, Dory dan Brogy menggunakan serangan Skilljah atau Separation bersama-sama untuk mendorong Gorosei Sain Topman Walkyrie untuk mundur. Gorosei Saturn menyerang Dory dan Brogy, meludahkan bola ledakan racun ke arah mereka. Namun kapten tercinta kita, Yonko Mugiwara no Luffy, memunculkan tongkat baseball serta topinya untuk memukul balik semua bola racun tersebut. Luffy berkata, mereka tidak menerima kerusakan apapun lagi, mereka pasti abadi. Dan bola racun tersebut menyebabkan ledakan besar yang melanda Gorosei Saturn, Walkyrie, dan Jupiter. Luffy, Dory, dan Brogy berlari saat tiga anggota Gorosei mulai memulihkan dirinya atau regenerasi. Kemudian berlanjut, Dory dan Brogy berkata, kami belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa melakukan ini. Widih, misteri memang Gorosei ini, Leo. Kemudian kita melihat montase semua kelompok menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa Pulau Elbap. Kelompok Jewel Ribboni tiba lebih dulu, tetapi mereka melihat wakil Laksamana Pomsky, Guillotine, dan Red King menunggu mereka. Sementara itu Gorosei Marcus Mars mencapai ruangan tempat York berada di dalam laboratorium dan bertanya kepadanya di mana ruang siaran Dr. Pegafang berada. Kemudian di halaman terakhir chapter kali ini, marinir atau angkatan laut melaporkan sesuatu yang muncul di Pulau Egghead di pantai barat laut. Admiral Kizaru masih terbaring di kapal perang marinir. Dia menutupi matanya dengan lengannya. Marinir atau angkatan laut berkata, Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu. Kemudian Admiral Kizaru berkata, memang aku terluka, tolong biarkan aku istirahat. Sudah lelah nampaknya di kau, Kizaru, istirahatlah. Marinir atau angkatan laut berkata, laporan masuk. Sesuatu yang jauh lebih besar dari raksasa telah muncul di pulau itu. Kita bisa melihat robot raksasa kuno berdiri di tengah pulau, dikelilingi oleh api. Sepertinya api tidak mempengaruhinya. Robot kuno menggumamkan sesuatu. Robot kuno berkata, maaf Joy Boy, ucapnya. Widih, sang Iron Giant dari masa lalu telah bangkit, Leo. Nampaknya dia telah mendengar suara detak jantung dari Joy Boy, Sun God Nika, kapten tercinta kita. Kembali lagi, sosok dari masa lalu yang terhubung dengan Joy Boy kembali ada di sisi Luffy dan kembali bangkit. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ada Zunisa, sang gajah raksasa berbentuk pulau. Kemudian ada Poseidon yang saat ini terlahir kembali dalam diri Shirahoshi. Serta ada kapal Noah dan yang lainnya. Sungguh sangat menarik, Leo. Dan cerita selesai.
minggu depan libur 3 minggu. Libur yang cukup panjang, namun itu pas untuk Oda Sensei beristirahat agar beliau selalu sehat dan siap membuatkan manga One Piece kita yang tercinta ini, Leo. Dan kita akan kembali di pertengahan bulan April setelah Lebaran. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.